got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Meyakini kebenaran ketentuan Islam tentang tauhid. Pengertian hudud. Dalam bahasa Arab, istilah hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti batasan atau menentukan batas-batas atau limit. Maksudnya, batas-batas ketetapan Allah tentang hal-hal yang telah diharamkannya, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Artinya, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Menurut istilah, hudud ialah pidana yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Para ulama juga bersepakat bahwa makna hudud adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran dosa yang bentuk, tata cara, dan teknis hukumannya ditentukan atau ditetapkan oleh Allah. Asli dari istilah hudud sebenarnya mengacu pada bentuk hukuman yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang dipakai untuk menamakan perbuatannya juga. Pertama, hukuman yang bentuknya ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat bahwa apapun jenis hukuman atau dosa, tidak memandang apa yang dilanggar, yang penting apabila hukuman itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman itu termasuk kategori hukum hudud. Yang kedua, hukuman atas pelanggaran hak Allah. Ada sebagian ulama lainnya yang memberikan batasan terhadap istilah hudud, yaitu hukuman atas pelanggaran dosa besar yang terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis hukuman atas pelanggaran dosa-dosa tertentu, jenis, kadar, ukuran, dan tata caranya, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan secara langsung, serta ketetapan dari Allah tersebut tidak dapat diubah. Yang ketiga, hukuman atas pelanggaran hak Allah dan hak hambanya. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membatasi hukuman atas dosa yang terkait dengan hak Allah saja atau hak Allah dan hamba. Namun, jika hanya menyangkut hak hamba tanpa ada hak Allah, maka dikeluarkan dari wilayah hudud. Jadi, hukuman pada hudud termasuk hak Allah, yaitu setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum atau masyarakat. B. Dasar hukum disyariatkan hudud. Islam menyariatkan ada pelaksanaan hukumnya yang nilainya bukan hudud, baik oleh hakim yang mewakili pemerintah atau pelaku dari dosa. Keduanya sama-sama diwajibkan untuk menegakkannya. Adapun pemerintah untuk menegakkan hukum hudud didasarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Juga ijma para ulama berikut. 1. Al-Quran. Hukum hudud menurut Al-Quran terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 13 dan 14 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 4. Dalam ayat ini, kata hudud diartikan sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh umat Islam dan jika dilanggar ketentuan tersebut, maka Allah memberikan sanksi atau hukuman. Salah satu bentuk hukum hudud adalah hukuman yang berlaku untuk orang yang mencuri. Hukum hudud menetapkan pada pencuri harta milik orang lain berupa potong tangan yang telah memenuhi semua ketentuan dan syarat memotong tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. 2. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hukuman hudud terhadap orang berzina dalam keadaan muslim, akil balik, pernah menikah dan bersentuhan suami istri yang halal dalam pernikahan yang sah. Hukuman dari perbuatan tersebut adalah dirajam sampai meninggal. Tekniknya dilempari dengan batu hingga ajal menjemput. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan bin aslama ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahaddatsahu qad zanna fashahida ala nafsihi arba'a syahadatin fa amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima wa kana qad ahsan. Rawahul Bukhari. Artinya,
ada seorang laki-laki dari Bani Aslam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata bahwa dirinya telah berzina dan ia bersaksi 4 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Maka ia pun dirajam karena telah menikah. Muhsan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama. Jumhur ulama bersepakat bahwa hukum wudhu adalah hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sistem syariat Islam. C. Pembagian hukum wudhu. Para ulama bersepakat mengenai beberapa jenis pelanggaran atas dosa-dosa yang dijatuhi hukuman wudhu, yaitu zina, qazaf, menuduh orang yang lain berzina, mabuk, mencuri, dan pembegalan. Adapun pelarangan dosa seperti minum khamar, murtad, pemberontakan, kisos, meninggalkan orang sholat, termasuk yang dihukum wudhu. Menurut mazhab Al-Hanafi, ada 4 perkara pelanggaran yang dihukumi wudhu, yaitu berzina, menuduh orang lain berzina, mabuk, melakukan pencurian, pembegalan, dan minum khamar. Menurut mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa ada 7 pelanggaran yang dihukumi hudud, yaitu berzina, qazaf, menuduh orang lain berzina, mabuk, mencuri, pembegalan, murtad, pemberontakan, membuat kerusakan di bumi. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada 8, yaitu berzina, qazaf, menuduh orang lain berzina, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, pemberontakan, membuat kerusakan di bumi, dan meninggalkan sholat. D. Bentuk hukuman hudud. 1. Hukum rajam. Hukum rajam adalah hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama seperti orang berzina dengan lemparan batu dan lain sebagainya. Hukuman ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada pelaku zina muhsan yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqdu ya unaisa ala mara'ati hadza fa ini atarafat farjumha. Artinya, wahai Unais, datangi wanita itu dan apabila ia mengaku zina, maka rajamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukuman cambuk. Cambuk adalah alat untuk melecut binatang, kuda, kerbau, dan sebagainya. Hukuman cambuk ini ditetapkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberlakukan terhadap 3 jenis pelanggaran atau dosa, yaitu berzina, qazaf atau menuduh orang lain berzina, dan meminum khamar atau minuman keras. A. Berzina. Zina muhsam. Zina muhsam adalah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat perkawinan. Artinya zina tersebut dilakukan oleh suami istri, duda maupun janda. Hukuman had bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Hal tersebut diterangkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rozama ma'idho wa rozama mra'atam min zuhainati wa rozama yuhaydiyaini wa mra'atam min amirin minal azdi. Artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajam seseorang yang bernama Ma'iz, seorang perempuan dari kabilah Juhainah, 2 orang Yahudi, dan seorang perempuan dari kabilah Amir dan suku Az. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. 2. Zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Ada hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Hukuman tersebut sesuai dengan yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2 berikut. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata dzaldati wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillahi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. B. Qazaf, menuduh zina. Secara bahasa, qazaf berarti melempar atau melontar. Menurut istilah, qazaf adalah menuduh orang baik berbuat zina secara terang-terangan. Menuduh arti melemparkan sangkaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Menuduh orang lain berbuat zina tanpa sadar yang kuat termasuk sebuah kejahatan dan hukumannya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 4-5 berikut. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati suhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum sahadata abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim.
Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 4-5. Pelaku qadzaf yang tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi di pengadilan, maka hukumnya ia dicambuk. Penjelasannya yaitu 1. Dicambuk sebanyak 80 kali jika pelaku qadzaf yang tidak merdeka, seperti tertuang dalam surah An-Nur ayat 4 sebelumnya. 2. Dicambuk sebanyak 40 kali jika pelaku seorang hamba sahaya. Adapun orang yang menuduh seseorang berbuat zina dapat dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali jika memenuhi syarat-syarat berikut. A. Syarat bagi penuduh zina adalah balik, berakal, dan tidak dipaksa. B. Syarat bagi tertuduh zina adalah balik, berakal, Islam, merdeka, dan kehormatannya terpelihara. C. Minum khamar. Menurut bahasa, khamar berarti penutup akal. Menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau zat lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Sesuatu yang dapat memabukkan baik berupa minuman, rokok, untuk dihisap, cairan yang disuntikan, makanan, maupun berbentuk tablet, termasuk khamar. Jumhur ulama bersepakat bahwa peminum khamar yang telah terpenuhi syarat untuk dihukum maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berikut. Iza saroba sakaro wa iza sakaro hadza wa iza hadzab taro wa hadul muftari sama nuna. Artinya, apabila seseorang minum khamar maka akan mabuk, apabila mabuk maka meracau, apabila meracau maka tidak ingat, dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Para ulama sepakat bahwa dasar penetapan hukuman bagi peminum khamar sebagai berikut. A. Pengakuan pelaku bahwa ia benar meminum khamar. B. Kesaksian 2 orang laki-laki yang adil. C. Ada tanda misalnya aroma minuman. Adapun syarat-syarat peminum yang dapat dijatuhi had minumannya keras adalah A. Balik dan berakal. B. Minum dengan sengaja dan kehendaknya sendiri. C. Peminum tahu bahwa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan. 3. Hukum pengasingan. Hukum pengasingan diberlakukan kepada mereka yang melakukan zina ghairu muhsan dan pelaku kejahatan hirabah. Dasar syariat hukum pengasingan terhadap pezina ghairu muhsan adalah sabda Rasulullah SAW berikut. Annahu amara fi man zana wa lam yuhsan bi zaldi mi'ati wa tagribi amin. Artinya, Nabi SAW memerintahkan hukuman untuk pezina bukan muhsan dicambuk 100 kali dengan diasingkan setahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun pelaku kejahatan hirabah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan jenis hukuman yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 sampai 34, di mana salah satu bentuk hukumannya ialah dibuang atau diasingkan dari negerinya. 4. Hukuman potong tangan dan kaki. A. Potong tangan pencuri. Dasar dari pelaksanaan potong tangan terhadap pencuri yang telah terpenuhi persyaratannya dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38 berikut. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Adapun persyaratan yang berkaitan dengan subjek, materi, dan objek pencurian dijelaskan sebagai berikut. Pertama, subjek pencurian. Persyaratannya yaitu pelaku ialah orang dewasa, dilakukan secara tidak terpaksa, dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam ajaran Islam. Selanjutnya ada syarat materi atau barang. Persyaratannya itu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik barang, mengambil barang tanpa kerelaan pemilik barang, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, dan barang curian berada di tangan pencuri secara penuh. Selanjutnya ada objek pencurian. Syaratnya yaitu barang curian berupa harta benda dan bergerak, dan mencapai nisab atau satu nilai minimum. B. Potong tangan dan kaki pelaku hirabah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman terhadap pelaku hirabah dengan beberapa bentuk hukuman. Salah satunya adalah potong tangan dan kaki sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 33 sampai 34 yang artinya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 33 sampai 35. 5. Hukuman dibunuh. Hukum bunuh diberlakukan kepada orang yang telah melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain secara sengaja dengan alat yang lazim atau memungkinkan digunakan menghilangkan nyawa. Hukuman itu dilaksanakan setelah terbukti di pengadilan dan memenuhi ketentuan dan persyaratan. Hukuman ini berlaku untuk 2 jenis kejahatan, yaitu
A. Kisos. Hukum kisos dikenakan kepada orang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yahillu damu mri'im muslimin yashhadu an la ilaha illa wa anni rasulullahi illa bi ihda salasin. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinih al-mufariku lil jamaah. Artinya, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari 3 hal, yaitu sayyib yang berzina, membunuh nyawa manusia, dan orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. B. Hirabah. Menurut istilah, hirabah ialah mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau ancaman senjata dan terkadang disertai pembunuhan. Dengan kata lain, hirabah ialah gabungan antara perampasan, teror, pembunuhan, dan kerusakan di bumi. Salah satu jenis hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh. Hal tersebut didasari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 33 sampai 34 yang artinya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 33 sampai 35. 6. Hukuman salib. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman terhadap para pelaku hirabah dengan beberapa hukuman. Salah satunya ialah hukum salib. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 33 sampai 35 sebelum, bahwa salah satu hukuman pelaku hirabah ialah dihukum salib. Syarat, waktu, dan tempat pelaksanaan hudud. Yang pertama, syarat orang yang dihukum dan pelaksanaannya. Persyaratannya yaitu beragama Islam, berakal sehat, dan sudah cukup umur bagi pelakunya. Hukuman itu hanya boleh dilaksanakan oleh imam, dalam artian pemerintah yang sah, sehingga tidak boleh ada pihak selainnya. Syarat lain yang harus dipenuhi yaitu saksi. Adapun syarat bagi saksi perbuatan zina yaitu adanya kesaksian 4 orang laki-laki yang baligh, berakal, dan adil, pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal, dan qarina atau tanda-tanda atau indikasi yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah. Yang kedua, waktu pelaksanaan hudud. Hudud harus dilakukan sesegera mungkin ketika sudah dinyatakan kuat dalam hukum, serta tidak boleh ditunda. Namun, ada beberapa hal yang dapat menunda terjadinya pelaksanaan hudud, diantaranya yaitu orang sakit, wanita hamil, dan orang yang mabuk. Ketiga, tempat pelaksanaan hudud. Para ulama bersepakat bahwa tempat pelaksanaan hudud yaitu tempat yang terbuka sehingga dapat dihadiri langsung oleh khalayak. Dasar penerapan tersebut terdapat dalam surah An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Meskipun dalam ayat tersebut berkaitan dengan hukum pezina, namun para ulama bersepakat bahwa penyelenggaraan hukum di muka umum berlaku di semua pelanggaran hudud. F. Analisis hudud dalam syariat Islam. 1. Pelarangan zina. Kata zina menurut bahasa berarti menyetubuhi wanita tanpa akad nikah. Menurut istilah fikih, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya ikatan pernikahan suami istri. Zina dapat mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat keluarga. Bahkan jika pelaku sudah mempunyai suami atau istri dapat memutuskan tali pernikahan. Oleh karena itu, Islam melarang keras sekaligus mencela perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam beberapa kasus, maraknya perzinahan di tengah masyarakat sering mengakibatkan hancurnya keluarga yang telah lama terbina. Tingginya tingkat perceraian lingkungan keluarga di antara penyebabnya adalah karena zina. 2. Had Ghadab. Syariat Islam sangat hati-hati dalam hal penegakan hukum tentang tuduhan terhadap pelaku zina yang hukumannya sangat berat. Bagi penuduh zina yang tidak dapat mendatangkan saksi-saksi yang jelas, maka penuduh zina dapat dikenai hukuman cambuk 80 kali. Kerasnya hukuman bagi penuduh zina pada dasarnya bukanlah karena ada unsur membela pelaku perbuatan zina tertuduh, melainkan semata-mata agar para pelapor lebih berhati-hati terhadap tuduhannya.
Kesalahan pelaporan akan berakibat hukum yang rusak dan tentu tertuduh akan tercemar nama baiknya apabila perbuatannya tidak terbukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4. 3. Khamar. Khamar atau minuman keras atau yang dikenal juga sebagai minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang diharamkan dalam Islam. Seorang muslim dilarang mengonsumsi minuman keras karena mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Selain itu, akibat minum minuman keras juga sangat fatal bagi kesehatan sehingga jenis minuman ini diharamkan atau dilarang dalam Islam. Akibat buruk bagi pelaku minuman keras adalah mereka sangat rentan melakukan tindak kriminalitas, pembunuhan, pencurian, dan kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, minuman keras dapat juga merusak kesadaran otak, membuat kecanduan, dan menurunkan produktivitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat bagi para peminum khamr dalam surat Al-Maidah ayat 90 berikut. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. 4. Pencurian dan perampokan. Syariat Islam melarang pencurian atau menguasai barang orang lain dengan cara mengambilnya secara diam-diam dan untuk dikuasai oleh dirinya. Perbuatan semacam ini sangat tidak baik dan tidak terpuji. Contoh pencurian, hukum potong tangan. Julip, bentar dulu ya. Kenapa lagi? Mampir konter bentar, beli paketan. Ada aja si Culap. Permisi, mau beli paketan. Udah, balik aja, nggak ada orangnya. Mbak, beli pulsa. Bang, beli pulsa. Kayaknya orangnya sibuk di dalam nih. Kesempatan. Loh, itu kok masnya main masuk aja? Ada yang nggak beres nih. Apa ya? Uang, HP, voucher. Aduh Culip, dia mau mencuri. Tenang aja, sekali dia balik badan, Culip yang ganteng ini siap menghadang. Kenapa ketawa? Mana ada orang ganteng matanya merah gitu. Yang ada serem tahu. Voucher aja deh, lumayan paketan gratis. Nggak sekalian tuh, HP sama uangnya bang. Janganlah, takut dosa dan dipenjara aku. Siapa kamu? Kita adalah penjaga hatimu. Kembalikan barangnya. Tolong bang, aku butuh paketan. Kalau butuh tinggal beli, kenapa mencuri? Sekali ini aja bang, cuma voucher internet 1 GB aja kok. Aku janji deh besok gak akan mencuri lagi. Semua pencuri juga gitu awalnya, menganggap remeh barang curian. Tapi lama-kelamaan keasikan sampai berani jadi pembegal jalanan. Tutuplah matamu dan renungkan, bagaimana jika di akhirat tangan-tanganmu itu akan habis dipotong-potong. Tolong, jangan. Dan ketika sudah terpotong, tangan itu akan kembali lagi, lalu dipotong lagi, kembali lagi, dipotong lagi, kembali lagi. Udah, serem banget. Aku nggak jadi mencuri deh. Nah, gitu dong, cakep. Tapi boleh nggak aku minta sesuatu? Apa? Senyum dikit lah, biar sama-sama cakep. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur. Lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. Hadis di atas menjelaskan bahwa kita jangan pernah meremehkan perbuatan mencuri, karena hal yang kita anggap remeh itu adalah benih yang justru akan menumbuhkan minat kita pada tindakan pencurian yang lebih besar. Audio Jungle.